Bagaimana seorang petani Finlandia bisa menjadi legenda penembak jitu dengan ratusan korban di tengah suhu ekstrim? Benarkah ia sekuat yang digambarkan dalam anime Record of Ragnarok? Mari kita telusuri kisahnya yang luar biasa. Siapkan diri kalian, karena ini adalah cerita tentang keberanian, ketahanan, dan keahlian yang tak tertandingi. Simo Häyhä lahir pada tahun 1905 di Rautasjärvi, dekat perbatasan Finlandia-Rusia. Simo Häyhä adalah seorang pria sederhana yang menjalani kehidupan sebagai petani dan pemburu. Sejak kecil, Simo sudah terbiasa dengan alam liar Finlandia yang keras. Ia menghabiskan hari-harinya berburu di hutan, menguasai medan yang bersalju, dan mengembangkan keahlian menembak yang luar biasa. Baginya, menembak adalah bagian dari rutinitas harian yang mencari makan dan melindungi diri. Ia juga dikenal sebagai penembak jitu yang sangat baik dalam kompetisi menembak lokal, menunjukkan bakat alami yang kelak akan mengubah jalannya sejarah. Untuk memahami kebangkitan Simo Häyhä, kita harus terlebih dahulu menengok ke belakang, ke masa-masa mencekam menjelang Perang Dunia Kedua. Pada 30 November 1939, Uni Soviet melancarkan invasi besar-besaran ke Finlandia. Ini bukan hanya upaya ekspansi wilayah, tetapi juga bagian dari ketegangan politik yang memuncak di Eropa. Konflik yang dikenal sebagai Perang Musim Dingin atau Talvisota ini adalah pertempuran asimetris. Uni Soviet dengan kekuatan militer yang jauh lebih besar dan persenjataan modern berharap bisa menaklukkan Finlandia dalam hitungan minggu. Namun, mereka meremehkan tekad dan ketahanan bangsa Finlandia. Pada awal perang, pasukan Soviet menghadapi banyak kesulitan. Mereka kekurangan perlengkapan tempur yang memadai untuk musim dingin ekstrim, koordinasi yang buruk, dan moral yang rendah karena kurangnya pemahaman tentang medan. Ini adalah kesalahan fatal yang akan mereka bayar mahal. Faktor kunci dalam perang ini adalah iklim ekstrim. Suhu yang bisa mencapai minus 40 derajat Celcius, badai salju, dan medan hutan yang lebat menjadi sekutu terbesar bagi Finlandia. Cuaca yang buruk ini tidak hanya meningkatkan tantangan fisik bagi kedua belah pihak, tetapi juga menjadi elemen penting dalam strategi tempur. Pasukan Finlandia yang terbiasa dengan kondisi ini mampu memanfaatkan untuk keuntungan strategis mereka. Mereka bergerak lincah di salju, sementara pasukan Soviet yang kurang terlatih terperosok dan menjadi sasaran empuk. Ketika perang pecah, Simo bergabung dengan tentara Finlandia dan ditugaskan di unit penembak jitu. Awal karirnya sebagai sniper dimulai di medan perang Kolla yang brutal, di mana ia dengan cepat menunjukkan performa yang luar biasa. Ia diberi tugas-tugas kritis, termasuk melumpuhkan penembak jitu Soviet. Sebuah tugas yang akan mengukir namanya dalam sejarah. Reputasi Simo Häyhä sebagai White Death tidak muncul begitu saja. Itu adalah hasil dari kombinasi keahlian alami, disiplin diri yang luar biasa, dan taktik cerdas yang membuatnya menjadi mesin pembunuh di medan perang. Berbeda dengan sebagian besar penembak jitu pada masanya yang mulai beralih ke senapan dengan teropong atau skop, Simo Häyhä secara tegas menolak. Ia tetap setia pada senapan kesayangannya, Mosin Nagant M2830, yang ia gunakan dengan bidikan besi biasa. Kenapa? Keputusan ini menunjukkan kepercayaan dirinya pada kemampuan menembak alami, tetapi juga merupakan keputusan taktis yang brilian. Yang pertama, mengurangi pantulan cahaya. Teropong dapat memantulkan cahaya matahari yang bisa mengungkapkan posisi penembak jitu kepada musuh. Yang kedua, lebih sulit beku. Lensa teropong seringkali membeku atau berkabut dalam suhu ekstrim, menghalangi pandangan. Bidikan besi tidak memiliki masalah ini. 3. Profil lebih rendah. Tanpa teropong, Simo bisa bersembunyi dengan lebih rapat di balik salju atau puing-puing, membuat profilnya lebih rendah dan sulit dideteksi. Keahlian Simo dalam berkamuflase adalah kunci keberhasilannya. Ia mengenakan pakaian serba putih yang membuatnya menyatu sempurna dengan landscape bersalju. Tapi itu baru permulaan. 1. Menyembunyikan jejak nafas. Simo punya trik unik. Ia akan memasukkan salju ke dalam mulutnya untuk mencegah uap napasnya terlihat di udara dingin
yang bisa mengkhianati posisinya. 2. Salju padat untuk stabilitas. Ia akan memadatkan salju di depan posisinya, membentuk semacam parit kecil. Ini tidak hanya memberikan penyangga yang stabil untuk senapannya, tetapi juga mencegah salju di sekitarnya bergerak akibat hentakan tembakan yang bisa mengungkap posisinya. 3. Pengetahuan medan yang luar biasa. Simo tahu setiap gundukan, setiap pohon, dan setiap celah di hutan Karelianya. Ia bergerak seperti bayangan, menggunakan setiap fitur alam sebagai perlindungan dan titik tembak. Sebelum berangkat ke medan perang, Simo akan mempersiapkan pembekalan dengan cermat. Ia membawa senjatanya, amunisi, dan makanan secukupnya untuk bertahan seharian di lokasi strategis. Ia bisa bersembunyi berjam-jam dalam dingin yang membeku, menunggu momen yang tepat, menunjukkan kesabaran ekstrim dan disiplin diri yang luar biasa. Setelah setiap misi, popularitasnya di kalangan pasukan Finlandia meningkat pesat, dan ia mulai menerima misi-misi penting yang semakin memperkuat reputasinya. Dengan keahlian dan taktiknya, Simo Häyhä menjadi ancaman nyata bagi militer Soviet. Kisah-kisahnya menyebar dari mulut ke mulut, menciptakan legenda yang menakutkan. Dalam waktu kurang dari 100 hari pertempuran, Simo Häyhä secara resmi mencatat 505 pembunuhan dengan senapan. Angka ini hanya menghitung korban yang dikonfirmasi. Jika ditambahkan dengan pembunuhan yang ia lakukan menggunakan senapan mesin ringan Suomi KP-31 yang diperkirakan lebih dari 200. Total korbannya melampaui 705 orang. Ini adalah rekor yang belum pernah dipecahkan oleh penembak jitu manapun dalam sejarah konflik modern. Bayangkan, rata-rata ia menewaskan 5-7 musuh per hari di medan perang yang beku. Keberhasilan Simo Häyhä yang luar biasa membuat pasukan Soviet frustasi dan marah. Mereka menganggapnya sebagai ancaman serius terhadap moral dan operasi militer mereka. Mereka bahkan menunjuk pasukan khusus, termasuk unit-unit sniper terbaik mereka, dengan satu tujuan, membunuh Simo Häyhä. Namun, setiap upaya mereka berakhir dengan kegagalan. Para penembak jitu Soviet yang dikirim untuk memburunya justru menjadi korban berikutnya dari White Death. Mereka mencoba berbagai cara, termasuk menargetkan area yang Simo diketahui beroperasi dengan tembakan artileri. Simo berhasil selamat dari tumpukan bom artileri ini. Seringkali hanya dengan bergerak beberapa meter dari titik jatuhnya ledakan. Trik kamuflase cerdasnya seperti menaruh air di salju agar posisinya tidak terdeteksi oleh pantulan cahaya atau jejak kaki, terus membuatnya satu langkah di depan musuh. Meskipun tak terkalahkan oleh ribuan musuh, nasib Simo Häyhä di medan perang akhirnya datang dari tembakan tak terduga. Pada 6 Maret 1940, setelah berbulan-bulan menjadi momok bagi Soviet, Simo Häyhä terkena tembakan di rahangnya oleh seorang tentara Soviet. Peluru meledak di wajahnya, menghancurkan rahang atasnya dan membuatnya pingsan. Ia berhasil diselamatkan dan dievakuasi oleh rekan-rekannya. Perang musim dingin berakhir beberapa hari kemudian. Pada 13 Maret 1940, Simo sadar dan koma pada hari pertama perdamaian. Meskipun ia selamat, luka-lukanya sangat parah. Ia menjalani banyak operasi untuk merekonstruksi wajahnya dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih sepenuhnya. Wajahnya berubah secara permanen, tetapi semangatnya tidak. Setelah pulih, Simo Häyhä memilih untuk tidak kembali ke militer. Ia menolak berbagai tawaran dan penghargaan yang datang. Sebaliknya, ia kembali ke kehidupan sebagai petani dan pemburu, menjalani sisa kehidupannya dengan tenang, jauh dari sorotan. Ia adalah seorang pria yang sederhana, tidak haus pujian atau kekuasaan, melainkan hanya ingin kembali ke kehidupan normalnya. Simo Häyhä meninggal pada tahun 2002 di usia 96 tahun sebagai salah satu pahlawan nasional Finlandia. Sekarang mari kita jawab pertanyaan yang banyak penggemar mungkin penasaran. Apakah Simo Häyhä sekuat yang digambarkan dalam anime populer seperti Record of Ragnarok? Dalam sejarah nyata, kekuatan Simo Häyhä bukanlah kemampuan fisik super atau kekuatan mistis. Kekuatannya terletak pada keahlian menembak yang tak tertandingi, yang mampu menembak jitu alami dengan presisi mematikan. Ketahanan ekstrim, kemampuannya untuk bertahan hidup dan beroperasi di lingkungan paling brutal sekalipun.
kecerdasan taktis dan adaptasi. Ia mampu membaca medan dengan sempurna, menggunakan lingkungannya sebagai senjata, dan beradaptasi dengan situasi apapun. Mentalitas baja, ketenangan, kesabaran, dan keberaniannya yang luar biasa di bawah tekanan. Simo Hayha adalah contoh sempurna bagaimana keahlian individu dikombinasikan dengan pemahaman mendalam tentang medan dan tekad yang kuat, bisa mengalahkan musuh yang jauh lebih besar. Di Record of Ragnarok, Simo Hayha dianggap menjadi salah satu perwakilan terkuat umat manusia yang bertarung melawan dewa. Karakternya digambarkan dengan kemampuan fisik yang luar biasa, kecepatan super, dan mungkin kekuatan khusus untuk memungkinkan bersaing dalam pertarungan epik melawan makhluk ilahi. Ini adalah interpretasi fiksi yang sangat dibesar-besarkan demi tujuan hiburan. Anime tersebut mengambil esensi dari ketenangan Simo, keahliannya sebagai penembak jitu, dan julukan White Death. Lalu, menerjemahkannya ke dalam bentuk kekuasaan fisik dan supernatural yang spektakuler. Meskipun jauh dari fakta sejarah, penggambaran ini tetap berhasil menangkap aura legendaris Simo Hayha dan memperkenalkan kepada audiens global yang lebih luas. Simo Hayha atau White Death adalah lebih dari sekedar sniper. Ia adalah simbol ketahanan, keahlian, dan semangat juang yang tak terpatahkan kisahnya. Membuktikan bahwa keberanian dan dedikasi seorang individu bisa mengubah jalannya sejarah, bahkan di tengah konflik yang paling mengerikan sekalipun. Dari ladang bersalju di Finlandia hingga panggung global fiksi modern, warisan Simo Hayha terus hidup, menginspirasi dan memukau kita semua. Meskipun kekuatannya di anime hanyalah fantasi, dampak historinya adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Sebuah legenda yang akan selalu dikenang. Semoga video ini menambah wawasan kalian tentang salah satu tokoh paling heroik dan mematikan dalam sejarah. Apa pendapat kalian tentang Simo Hayha? Tulis di kolom komentar di bawah.